Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Ibu sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali di dalam majlis ta'lim kita. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang akan memberikan balasan yang terbaik untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya termasuk bagian daripada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, langsung saja kita buka kitabnya, yakni duduk tasyahud akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ar-ruknul ashir, bermula rukun yang ke-10, al-qu'udu fit tasyahudil akhir, duduk pada tasyahud akhir. Fa in ajaza an qira'ati tasyahudi wajaba alaihi al-qu'udu biqadrihi, maka apabila ajaza, seseorang lemah, maknanya tidak bisa melaksanakan yang namanya membaca an qira'ati tasyahudi, dia tidak mampu membaca bacaan dalam tasyahud, wajaba alaihil qu'udu biqadrihi, maka wajib atasnya al-qu'udu, yakni duduk, biqadrihi, seukuran lama ketika membaca tasyahud. Nah, jadi termasuk rukun daripada solat itu adalah duduk di dalam tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir maknanya tidak sah bila dibaca dalam keadaan bukan duduk. Jadi kalau tasyahud akhir itu duduk, maka duduk itu termasuk bagian daripada rukun salat. Nah, ini rukun salat yang ke-10. Kemudian selanjutnya rukun yang ke-11, ar-ruknul hadi asyar, bermula rukun yang ke-11, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fihi, rukun salat yang ke-11 adalah membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, fihi, di dalam tasyahud itu. Jadi termasuk bagian daripada rukun ini, termasuk bagian daripada rukun qauli, adalah membaca salawat kepada Nabi di dalam tasyahud akhir. Wa syurutuha, dan bermula syaratnya salawat adalah apa? Nafsu syurutit tasyahudil akhir, adalah sama, semuanya itu sama syaratnya dengan yang ada di dalam tasyahud akhir. Jadi apa-apa yang ada di dalam tasyahud akhir yang menjadi syaratnya itu juga berlaku bagi bacaan solawat. Di antaranya apa kemarin syarat daripada tasyahud akhir itu? Syarat-syaratnya ayasiha ma qablah, apa yang setelah dilaksanakan sah, ya. Rukun-rukun yang sebelumnya sah. Kemudian ayyakuna bil arabiyah, dia harus dengan berbahasa Arab. Nah, sholawat juga sama, harus bahasa Arab juga. Kemudian mura'atu hurufihi, huruf-hurufnya dijaga, ya, menjaga huruf-hurufnya dijaga. Jadi tidak boleh ada satupun huruf yang terlepas dari bacaan. Contohnya kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu dengan bacaan Allahumma sholli, nah, ya kan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, hilang daripada itu tasdidnya, ya, tasdid yang huruf ini menjaga huruf itu maksudnya enggak ada huruf yang jatuh. Jadi Allahumma sholli
Dibacanya Allahumma shol. Enggak ada solinya tapi shol. Allahumma shol ala sayyidina Muhammad. Jadi hilang salah satu ya, atau beberapa huruf yang ada. Kemudian syarat selanjutnya adalah menjaga tasdid-tasdidnya. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad harus benar tasdidnya. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sholli itu ada tasdidnya, kemudian ada lafaz Muhammad itu juga harus ada tasdidnya. Nah, sama syaratnya dalam tasawuf. Kemudian adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Jadi dia tidak menggunakan langgam cara baca yang memalingkan makna. Dia mengikuti lagu-lagu tertentu, contohnya lagu daerah. Pakai lagu Lampung gitu kan. Gara-gara baca sholawatnya pakai lagu Lampung, iramanya, sehingga yang panjang dipendekkan dan pendek dipanjangkan. Itu enggak boleh itu. Ya, atau lagu Batak lah, lagu apa aja semua ya. Ada orang Batak di sini? Ada. Orang Lampung? Banyak. Lagi? Orang Jawa? Orang Jawa? Ya. Semua ada ya? Alhamdulillah. Nah, jadi jangan pakai lagu daerah ya. Adamul lahni al-mukhilli bil ma'na. Jangan ya. Kemudian ayat bihi qa'idan, dia harus laksanakan dalam keadaan duduk. Kemudian ayyusmi'a nafsahu al-qira'ata, dia harus juga terdengar bacaannya oleh dirinya. Wa li'annahu ruknun qauliyun, karena sesungguhnya ia baca sholawat juga adalah rukun qauli. Jadi baca sholawat itu harus terdengar ya. Itu maksudnya. Jadi membaca sholawat di dalam tasawuf akhir adalah rukun. Adapun syarat membaca sholawat di dalam tasawuf akhir itu adalah syarat-syaratnya sama dengan syarat-syarat sahnya membaca tasahud. Itu maksud daripada syurutuha nafsu syurutit tasyahhudil akhiri. Kemudian selanjutnya wa aqalluha, dan paling sedikitnya sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini paling sedikitnya, enggak boleh kurang dari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini huruf-huruf ini yang wajib dijaga tuh. Ada berapa jumlah hurufnya? Huruf Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hitunglah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian tasdidnya ada berapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa? 4 ya? 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini namanya aqalluha, sesedikit-dikitnya, maksudnya paling sedikitnya. Tidak boleh lagi lebih pendek daripada ini. Wa akmaluha, dan bermula sempurnanya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini dikenal dengan nama sholawat apa? Sholawat Ibrahimiyah. Nah, sampai di sini namanya bacaan tasyahud lengkap dengan sholawatnya. Sudah sampai di sini aja yang wajib dibaca itu. Adapun selanjut daripada ini, bacaan itu hukumnya sunnah, yakni sunnah memperbanyak doa pada tasyahud akhir. Jadi fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita salamnya assalamualaikum warahmatullahi, itu sudah selesai. Tapi kalau mau ditambah doanya maka bagus. Termasuk bagian daripada tempat
doa itu terkabul, maknanya cepat dikabulkan Allah adalah ketika selesai membaca tasyahud akhir. Biasanya ibu-ibu baca apa doanya setelah fil alamin innaka hamidum majid? Coba. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Sudah? Masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu ibu-ibu baca itu. Yang selain dari itu ada. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira ila akhir. Banyak panjang doanya. Ibu-ibu terserahlah mana yang hafal ya. Yang penting usahakan berdoa di penghujung bacaan tasyahud. Jadi di penghujung bacaan tasyahud itu termasuk tempat doa itu mustajab, cepat dikabulkan Allah kalau baca doa di situ. Makanya baca doa di situ doa yang penting-penting, ya kan? Ya kan? Iya, makanya di situ doanya yang penting-penting, doa yang luar biasa, paling penting lah. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, a'udzubika min azabi jahannam. Aku mohon perlindungan kepadamu min azabi jahannam, dari azab jahannam. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah-fitnah kehidupan ya, dan fitnah ketika mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada keburukan fitnah daripada al-masihud dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku ini telah zalim terhadap diriku sendiri. Maknanya di situ adalah doa-doa yang menunjukkan akan kelemahan kita di hadapan Allah dan memohon kepada Allah supaya kita termasuk orang yang dilindungi dan diselamatkan. Paham? Nah, selanjutnya ar-ruknus tsani asyar. Ar-ruknus tsani asyara, dan bermula rukun yang ke-12. Assalamu, yakni salam. Ay at-taslimatul ula faqat, yakni salam yang pertama saja. Jadi ibu-ibu sekalian, yang termasuk rukun daripada salat adalah salam. Salam yang mana? Salam yang pertama. Jadi salam pertama itu ketika salam ke kanan itu. Assalamualaikum warahmatullah. Setelah selesai itu warahmatullah, atau sudah selesai assalamualaikum, minimal sampai di situ langsung kabur ibu-ibu. Sudah sah salatnya, sudah. Pak, walaupun enggak salam ke kiri, Pak. Iya, walaupun enggak salam ke kiri, karena salam yang rukun itu salam ke kanan. Ketika orang sudah salam ke kanan, sudah selesailah salatnya, ya. Ya kebangetan itu. Terlalu. Ar-ruknus tsani asyara assalamu. Bermula rukun yang ke-12 adalah salam. Ay at-taslimatul ula faqat, yakni salam yang pertama saja, yakni ketika menoleh ke kanan itu. Wa aqalluhu, dan paling singkatnya salam adalah assalamualaikum. Itu paling singkatnya salam, assalamu alaikum. Mulai disebut dari huruf alif lam, assalamu, yang bentuknya itu adalah ma'rifat itu.
Sampai huruf mim di alaikumnya, sampai di situ aja yang wajib. Assalamualaikum. Langsung kabur. Sah. Ya. Wa akmaluhu, dan bermula sempurnanya salam adalah assalamualaikum warahmatullah. Jadi sampai di situ salamnya. Assalamualaikum warahmatullah, ke kanan ya. Nah, itu salam. Kemudian syurutus salami asyarah. Bermula syarat salam itu ada berapa? Ada 10. Yang pertama adalah arif, maksudnya at-ta'rifu, fala yakfi salamun alaikum. Jadi syarat pertama, perhatikan bahwasanya syarat sahnya salam yang pertama, ucapan salam itu harus at-ta'rifu. Makna ta'rifu itu harus berbentuk kalimat ma'rifat. Apalagi itu kalimat ma'rifat. Pokoknya dengerin aja. At-ta'rifu fala yakfi salamun alaikum. Bermula syaratnya salam itu agar menjadi sah harus at-ta'rifu. At-ta'rifu maksudnya bentuk ucapan salamnya harus sudah berbentuk ma'rifat. Apa? Ma'rifat. Lawannya ma'rifat apa? Nakiroh. Apalagi nakiroh. Fala yakfi salamun alaikum, maka tiada cukup bila mengucapkan salamun alaikum, tidak ada huruf alif lamnya itu. Dari kata salamun yang bentuknya nakiroh dijadikan ma'rifat ditambah alif lam, jadi salamun alaikum jadi assalamu alaikum. Tidak sah bila mengucapkan salamun alaikum, tetapi harus dimakrifatkan, yakni ucapannya harus bentuk makrifat, ada alif lamnya, assalamu alaikum. Apa sih ibu makrifat itu? Sedikit nih supaya ibu nggak bingung, atau supaya ibu nambah bingung. Makrifat itu lawannya nakiroh. Kalau nakiroh itu ibu-ibu sekalian sesuatu yang masih umum. Contohnya ucapan saya, salamun alaikum, keselamatan atas kamu. Keselamatan ini bentuknya adalah nakiroh. Keselamatan dalam bentuk apa? Keselamatan dari apa? Keselamatan yang mana? Belum bisa dipastikan ya. Itu namanya nakiroh. Tapi kalau ma'rifat dia sudah dikenal. Jadi kalau sudah dima'rifatkan artinya sudah jadi. Contohnya kita bilang assalamu alaikum, gini, selagi dia masih nakiroh maksudnya artinya begini, salamun itu artinya keselamatan, salamun alaikum keselamatan atas kamu, keselamatannya belum bisa ditunjuk yang mana. Tapi begitu assalamu dia sudah berubah arti jadi keselamatan yang ini alaikum atasmu. Maksudnya assalamu alaikum, salam yang ini yang mana? Yang saya bilang ini sekarang, yang saya ucapkan ini adalah untukmu. Beda nggak maksudnya? Beda, ya beda lah. Beda bu, beda kan? Beda. Jadi itu namanya ma'rifah. Kalau dalam Alfiyah Ibnu Malik itu gini, nakiratun qabilu al-mu'assiron qad dzukira. Daripada isim nakiroh yang menerima daripada alif lam. Ya, seperti yang tadi dijelaskan tadi itu. Yang masuknya alif lam pada lafaz itu menunjukkan adanya bekas, maksudnya mempengaruhi maknanya. Jadi kalau salamun kemudian dimasuki huruf alif lam, dengan masuknya alif lam itu akan menyebabkan salamun itu berubah, jadi maknanya jadi berubah, ada bekasnya. Yang tadinya artinya hanya keselamatan saja, ketika kemasukan alif lam jadilah dia ma'rifat, artinya sudah jadi keselamatan ini gitu. Jadi benar-benar ini yang maksud keselamatan adalah apa yang kita sebutkan di dalam
kita melafazkan salam ketika sholat itu. Itu maksudnya ya. Walhasil supaya tidak bingung, ucapannya harus assalamu alaikum. Terserah namanya itu apa, nggak usah ibu pikirin tadi itu ma'rifat kah itu, ya kan, nakiroh kah itu, nggak usah ibu pikir-pikir. Tapi ucapannya jangan sampai salah, harus ucapan assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Nah, itu maksud ta'rif. Yang kedua, al-khitabu fala yakfi assalamu alaihim. Nambah lagi, apa pula khitab? Al-khitabu fala yakfi assalamu alaihim. Harus khitabnya jelas kepada maksud yang dituju dan pasti. Jadi kamu, gitu kan? Kamu yang dituju, bukan mereka yang sifatnya khobar. Jadi gini, al-khitabu fala yakfi assalamu alaihim. Jadi ucapannya harus assalamu alaikum, enggak sah bila kumnya kita ganti dengan him. Jadi assalamu alaihim. Ya? Paham enggak? Paham. Ya pokoknya paham aja. Apa Bu pahamnya? Harus assalamualaikum. Ya udah gitu ya. Nah. Yang ketiga, supaya kita paham nih, kalau nggak kita baca nanti dosa kita dengan penulis kitabnya. Yang ketiga, al-jam'u harus bersifat kalimat jamak. Fala yakfi assalamu alaika au alaikuma, maka tiada cukup dan tidak sah bila kita mengucapkan lafaz assalamu alaika dengan dhamir yang mufrad itu ka, ya, kamu sendiri satu orang, atau au alaikuma, atau atas kamu semua berdua, ya. Jadi tidak boleh. Nah, benar-benar harus lafaznya assalamu alaikum. Enggak boleh assalamu alaikum enggak boleh salamun alaikum, enggak boleh assalamu alaihim, enggak boleh assalamu alaika, enggak boleh assalamu alaikuma, tapi harus satu kalimat ini saja yang boleh, yakni assalamu alaikum. Jamak namanya itu ya. Kemudian yang keempat, ayyasila bainal kalimataini bi alla yaj'ala bainahuma kalaman akhar, bahwa ucapan salam itu harus bersambung antara dua kalimatnya. Kalimat yang mana yang dimaksud? Assalamu dan alaikum. Tidak boleh ada sesuatu yang diletakkan di antara dua kalimat itu. Assalamu alaikum enggak boleh dipisah, jadi dikasih lagi kalimat yang lain di tengah-tengah. Assalamu apa? Assalamu ya ikhwati alaikum, umpamanya kan? Enggak boleh. Jadi assalamu alaikum harus bersambung, enggak ada pemisah antara kedua itu. Walhasil, kesimpulan daripada syarat yang keempat ini, ucapannya harus apa? Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Kemudian yang kelima, al-muwalatu fala yaskutu bainahuma. Syarat yang kelima, salam agar sah adalah al-muwalah. Al-muwalah itu terus bersambung. Fala yaskutu bainahuma. Enggak boleh kita berhenti diam di antara keduanya. Contoh berhenti diam itu gini. Assalamu, diam kita lama. Alaikum, enggak boleh. Harus mualah. Jadi assalamu alaikum. Enggak boleh assalamu, lama juga. Alaikum. Nah, tidak boleh. Harus mualah berlangsung. Yang keenam, ayyakuna mustaqbilal al-qiblata bisadrihi. Keadaannya harus menghadap kiblat bisadrihi dengan dadanya. Nah, ini yang kemarin kita bahas itu. Yang wajib menghadap kiblat ketika sholat adalah dada, bukan mata, bukan telinga, bukan dari bagian kepala. Tapi yang wajib menghadap pada kiblat itu adalah dada. Sehingga dada kita ini namanya sadr.
Tidak boleh berpaling dari kiblat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Sampai salamnya selesai. Jadi dada harus menghadap kepada kiblat. Nah, ucapan kita dalam rukun yang ke-12 ini ketika mengucapkan salam, tetap dada harus menghadap kepada kiblat, enggak boleh berpaling. Oleh sebabnya guru-guru kita mengajari cara mengucapkan salam itu, kita menoleh ke kanan atau ke kiri itu setelah sampai pada lafaz assalamualaikum selesai dibaca. Jadi kita hadap gini kan, fil alamin innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Atau doa yang lain, lalu kita salam. Cara salamnya begini, assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikum kita belum menoleh. Kenapa? Karena ketika assalamualaikum berbarengan dengan menoleh, pasti dada berpaling dari kiblat dan itu membatalkan sholat. Jadi salah kalau kita begini, assalamualaikum warahmatullah, nggak bisa sholat itu, rusak sholatnya. Kenapa? Karena dia belum selesai, dada berpaling dari kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi dihitung selesai salam setelah bibir kita ketemu menyebut huruf mim. Assalamualaikum. Nah sudah nih, kalau sudah assalamualaikum selesai, sudah salamnya, baru kita menoleh. Jadi fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi selesai dulu baru menoleh ke kanan dan ke kiri. Kenapa? Ada syarat ayyakuna mustaqbilan al-qiblata bisadrihi. Keadaannya mengucapkan salam itu harus tetap menghadap kepada kiblat dengan dadanya. Paham ya? Paham. Kemudian yang keberapa? Yang ketujuh. Alla yaqsida bisalami al-ikhbaro bal al-insya. Apalagi ini katanya, bingung lagi. Alla yaqsida, tidak bermaksud ia bisalami, terhadap ia mengucapkan salamnya itu al-ikhbaro bal insya. Jadi maksudnya gini, ketika kita mengucapkan salam dalam sholat, niat kita harus sifatnya insya. Tidak berniat bahwa salam kita ini hanya sesuatu yang sifatnya sebagai memberikan kabar, ya kan? Sebagai pemberi kabar. Artinya sebagai suatu kabar. Kalau khobariyah itu sifatnya sesuatu yang boleh benar dan boleh salah gitu. Jadi seolah-olah kita dengar kabar dari orang, ada seperti apa informasi, dan informasi itu belum pasti. Ada mengandung kemungkinan benar, ada mengandung kemungkinan salah. Itu namanya ikhbar. Jadi sesuatu yang disampaikan dalam bentuk kabar. Tetapi dia harus insya. Makna insya sesuatu yang harus dipastikan sudah pasti. Jadi kalau kita berkata assalamualaikum, maka tujuan kita adalah benar-benar mengucapkan salam itu, tiada kita ada maksud yang lain dari ucapan itu. Paham maksudnya? Paham. Kemudian yang ke-8 adalah al-julusu, duduk, fala yakfi iza qama qabla ayyutimmahu. Bahwa salam itu diucapkan harus dalam keadaan duduk, maka tiada mencukupi bila ia berdiri sebelum sempurna ucapan salam. Maka jangan buru-buru tadi itu. Assalamu, langsung pergi, lari dia. Bangun. Ya kan? Harus sempurna dulu sampai kum. Assalamualaikum. Kalau sudah di situ baru itu minimal ya, sampai di situ minimal baru ia boleh bangun gitu kan. Ya cuman ya alangkah lah orang sholat kok cuman salam sekali. Yang kedua kali ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita boleh pergi. Itu yang keberapa? Yang ke-8. Yang ke-9, syarat daripada salam itu adalah ayusmi'a nafsahu salam,
li'annahu ruknun qauliyun, bahwasanya salam itu harus didengar oleh dirinya sendiri minimal, karena salam itu merupakan rukun apa? Rukun qauli. Jadi ketika salam harus terdengar, enggak boleh cuman gerakan bibir saja, enggak boleh, harus ada suaranya, dan suara itu terdengar oleh diri kita sendiri minimal, karena dia rukun qauli. Kemudian yang ke-10 yang terakhir syaratnya ayakuna bil arabiyati, bahwasanya salam harus dengan berbahasa Arab. Walam yadhkurhu sahibun nazam al-mutaqaddim. Nah, ini tadi yang harus berbahasa Arab ini tidak disebutkan dalam nazam ini, tapi ditambahkan. Kemudian yang terakhir, alhamdulillah, ar-ruknu tsalitsa asyar, bermula rukun yang ke 13, at-tartibu, yakni tertib. Ya, rukun yang ke-13, yakni rukun terakhir daripada salat adalah tertib. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam shallaha kaza, karena sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu cara salatnya, yakni tertib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usolli. Sallu, salatlah kamu semuanya, kama raaitumuni usolli, sebagaimana kamu semuanya melihat aku salat. Nabi disaksikan sahabat salatnya begitu, yakni tertib. Maka tertib ini juga termasuk bagian daripada rukun. Kenapa rukun? Karena Nabi perintah, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, dan Nabi salat seperti itu caranya, ya, berurutan dari awal, ya. Enggak boleh ruku dulu baru takbiratul ihram, enggak boleh, harus berurutan.